Hai teman-teman, selamat pagi. Nama aku Yoselin Paudrinia. Aku dari Binus Online Learning dan aku pada hari ini di sini sebagai volunteer dari salah satu organisasi amal yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini juga aku mau memperkenalkan organisasi ini kepada teman-teman semua lewat materi yang hari ini akan aku bawakan. Nah, judul dari materi yang bakal aku bawain hari ini adalah Thousand Smiles. Kenapa judulnya Thousand Smile? Teman-teman ikutin sampai akhir ya materinya dan kalian bakal tahu kenapa judulnya Thousand Smile. Nah, sebelum memulai materi ini, aku mau nanya ke teman-teman. Ketika aku dan atau kita membicarakan tentang smile, senyum, itu apa yang bakal ada di benak kalian? Nah, kalau aku pribadi, aku bakal langsung inget sama senyum-senyumnya dari anak-anak kecil. Kenapa? Karena aku senang aja liatnya. Tulus, lepas, inosen, kayak gak ada beban gitu. Tahu sih, orang-orang dewasa kayak kita yang udah gede juga senyumnya gak kalah manis. Apalagi teller, customer service yang kalau misalnya teman-teman pergi ke bank, gila itu senyumnya manis-manis ya. Tapi ya beda aja, tetap aja beda sama senyuman anak-anak kecil yang ada di slide ini. Lepas, inosen, begitu gitu, kayak tulus gitu. Nah, teman-teman, di balik itu semua sebetulnya ada jurang, diantaranya ada ekspektasi dan realita. Ekspektasinya mungkin yang kayak tadi di slide tadi, senyum-senyum anak-anak kecil itu begitu tulus, inosen, kayak indah aja gitu ya. Nah, tapi ternyata ada realita yang membungkam ekspektasi tersebut. Ternyata realitanya gak semua anak-anak itu bisa tersenyum lepas seperti itu. Nah, ada beberapa faktornya seperti di slide berikutnya. Nah, kita bicara ini tentang yang di Indonesia aja dulu ya. Tentang anak-anak di Indonesia. Mostly anak-anak di Indonesia itu di masa kecilnya justru mereka bekerja mencari nafkah. Beberapa dari mereka ada yang bantu orang tuanya dengan jual koran di lampu merah, terus ada yang jual kerupuk, terus ada yang mulung juga, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang mereka yakini bisa lakuin, ya lakuin aja, yang penting dapat uang gitu kan. Nah, di sini kenapa aku tahu begitu tahu tentang pemikiran masyarakat di sini yang tadi aku bilang, mending mereka anak-anak kecil tuh ditanamkan pemikiran mereka tuh mending mereka cari duit, cari uang, cari biaya hidup dengan kerja sedikit-sedikit bantu orang tuanya daripada sekolah yang kayak wasting time. Menurut mereka sekolah tuh ya wasting time. Kalian sekolah emang kalian dapat uang gitu buat ngisi perut? Enggak kan? Nah, jadi kenapa aku tahu pemikiran seperti ini itu karena aku pernah suatu saat ketemu sama anak kecil yang lagi jualan kerupuk kulit di rumah makan nasi Padang. Nah, di situ aku mulai ngobrol sama dia sambil makan. Aku ajak ngobrol. Nah, dan aku tahu pemikiran itu udah ditanamkan ke mereka sejak mereka kecil. Ya, I feel so bad for them. Kayak kasihan banget. Gak seharusnya childhood mereka diisi dengan sesuatu yang gak harusnya mereka lakuin. Belum mereka lakuin ya suatu saat mereka akan kerja, cuman belum waktunya. Di saat di umur mereka seperti ini seharusnya mereka belajar, mereka ketemu teman-temannya, bermain. Nah, aku udah rangkum jumlah pekerja anak di berbagai wilayah di Indonesia melalui tabel ini. Nah, dari tabel ini yang tadinya kita mikir di Pulau Jawa itu anak-anaknya pendidikan yang justru lebih tinggi di antara pulau-pulau lainnya, ternyata enggak juga. Justru sebaliknya, Pulau Jawa itu merupakan pulau yang paling banyak anak dengan yang anak dipekerjakan sejak dini ya. Itu jumlahnya 565.000 kurang lebih dibanding pulau-pulau yang lainnya.
dan banyak anak laki-laki dibanding perempuan ya. Nggak di Jawa doang, di bawah-bawahnya juga lebih banyak, mayoritasnya laki-laki. Karena yang tadi pemikiran mereka justru anak laki-laki ntar harus nyari nafkah, ya belajar dari sekarang. Cari nafkah, belajar nggak penting. Nah, setelah aku ngobrol dengan adik kecil ini, aku ketemu di rumah makan nasi Padang. Sweet ya, ketemunya di rumah makan nasi Padang. Nah, jadi setelah itu aku mulai berpikir, jadinya rasanya kok kasihan ya. Kayak aku benar-benar berharap sih ada pertolongan, ada bantuan dari pihak-pihak pemerintah kah atau pihak swasta kah untuk kayak membantu adik-adik kecil ini agar mereka bisa semestinya menjalankan masa-masa kecil mereka dengan baik, belajar, berkembang, pembentukan karakter yang benar gitu. Nah, gak lama setelah itu, pas aku lagi nonton YouTube, itu di beranda aku ada lihat kayak pentas operet gitu yang dibawain sama anak-anak kecil. Nah, setelah aku cari tahu lebih lanjut, ternyata anak-anak kecil ini merupakan anak-anak kecil dari satu organisasi yang namanya Yayasan Warung Imaji. Nah, Warung Imaji ini mengumpulkan anak-anak rusun, literally anak-anak rusun, anak-anak yang ada di pinggiran, yang kayak tadi aku bilang, yang gak sekolah, itu dikumpulin, terus mereka belajar bersama, dan lebih ke art, ke seni dan budaya Indonesia. Nah, jadi mereka di situ dibentuk karakternya, di dalam warung ijo itu, anak-anak rusun, terus berkembang, dan mereka nggak hanya itu aja, nggak belajar gitu aja, belajar terus itu enggak. Nah, ternyata puncaknya ada, klimaksnya ada, yaitu kan mereka akan mementaskan apa yang udah mereka pelajari selama ini. Dan wow gitu kan, kayak anak-anak yang tadinya jualan kerupuk dikumpulin, terus diajak buat belajar, digali bakatnya apa, terus tekun dipelajari di bidang itu, terus mereka akhirnya dipersiapkan untuk suatu acara operet, acara gelar seni yang diadakan oleh yayasan tersebut. Yayasan Warung Imaji sendiri itu foundernya merupakan Ibu Veronica Tan. Nah, beliau mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan anak-anak rusun di Warung Imaji ini yaitu memberdayakan anak-anak melalui karakter building. Mereka dapat menampilkan diri mereka melalui kreativitas. Nah, jadi mereka menemukan gitu loh, bisa menghargai diri mereka sendiri lewat pentas itu. Mereka bisa unjuk diri. Nah, di sini kepercayaan diri tentunya bisa dikembangkan dalam diri mereka. Nah, di slide ini kita bisa lihat itu anak-anak rusun ini benar-benar dibimbing untuk belajar seni dan budaya, tentunya seni dan budaya Indonesia ya, lewat alat musik, lalu ada yang belajar tarian tradisional, terus mereka ada yang belajar berakting juga. Nah, setelah mereka dikatakan siap untuk menampilkan, unjuk diri apa yang udah mereka pelajari selama ini, akhirnya mereka akan berpartisipasi dalam suatu pementasan yang tadi aku nonton di YouTube, itu namanya operet anak rusun bertajuk Selendang Arimbi. Nah, ternyata operet ini udah diadakan dari tahun 2017, itu pernah sekali diadakan, tapi media belum terlalu meliput karena masih belum begitu tahu tentang keberadaan eksistensi mereka. Lalu yang bikin mereka cukup terkenal itu saat Kompas TV ikut mempromosikan mereka pada tanggal 16 November 2019. Mereka kembali melakukan operet anak rusun bertajuk Selendang Arimbi yang kedua. Nah, mereka mengadakannya di Ciputra, Jakarta Selatan. Nah, di sini Ibu Veronica Tan benar-benar terjun basah-basahan buat mempromosikan tentang pentas ini. Nah, dalam pentas ini ternyata
mereka nggak cuman main-main, pentas-pentas aja nih teman-teman. Ternyata dana yang mereka kumpulkan itu mereka tunjukkan untuk membantu sesama mereka lagi. Jadi kayak betapa wownya gitu ya, mereka sendiri yang kekurangan ternyata mereka bisa berkarya, belajar, terus mereka tampilin apa yang mereka bisa. Dan tiket dari pembelian konser mereka, dari operet mereka itu ditunjukkan untuk membantu orang lain. Nah, operet Anak Rusun bertajuk Selendang R&B ini kembali ditayangkan di Metro TV pada 25 dan 26 Juli 2020 kemarin. Nah, dari slide yang ini kita bisa lihat dari gambar-gambarnya dari operet Anak Rusun Selendang R&B yang bertajuk Bersatu Dalam Keberagaman. Kita bisa lihat ada yang pakai pakaian daerah, dan lihat aja senyuman mereka begitu lepas, begitu bahagianya. Mereka bisa nampilin apa yang mereka bisa kepada orang lain, dengan percaya diri, dengan kebanggaan diri mereka sendiri. Well teman-teman, dari yang aku bisa share dari tadi ke kalian, nah untuk menyelamatkan beribu senyuman itu, to save thousand smiles of little Indonesian, dari anak-anak kecil itu, mari kita berbagi waktu, berbagi wealth yang kita punya, apa yang kita punya kepada mereka. Untuk info yang lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagram mereka, itu ada di Warung Imaji, lalu di Facebook Warung Imaji, atau teman-teman bisa melihat di Tokopedia, mereka ada menjual karya-karya seni mereka sendiri yang mereka buat dari tangan. Kemarin aku ada lihat dan sempat beli juga. Itu ada masker, ada selendang, ada yang lain-lainnya yang mereka rajut. Mereka ada yang rajut, ada yang bikin sendiri, dari pokoknya mereka bikin itu homemade semuanya dan mereka jual. Nah, di akhir presentasi ini aku ingin membagikan salah satu quotes yang aku suka, yang aku pun kayak kena banget di aku, biar aku bacain ya. Ini ada di slide juga. Puncak kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekeliling kita. Quotes ini benar-benar ngena sih di aku, karena dengan berbagi, kita berbagi kebahagiaan juga kepada orang lain, apalagi kepada anak-anak tadi. To save thousand smiles of little Indonesian, untuk menyelamatkan beribu senyuman dari anak-anak kecil bangsa kita. Terima kasih